semuanya, mungkin hari ini kita mau diskusi tentang materi limit fungsi ya. Kemarin kan kita udah sempat nyari-nyari materi ya. Dan sekarang kita coba jelasin satu sama lain. Kemarin udah dibagi tugas. Jelasin yang bagiannya masing-masing. Yang kemarin itu. Kelihatan belum? Oke. Jelaskan dari definisi. Definisi kemarin siapa ya? Suci ya? Aku. Yang pertama itu ada definisi dari yang di situ diberikan A subset dari bilangan real dan C titik kluster himpunan A dan F merupakan himpunan A untuk bilangan real. Bilangan real L disebut sebagai limit fungsi F di C jika untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sehingga untuk setiap bilangan X anggota dari A dengan 0 kurang dari mutlak X min C. Kurang dari delta berlaku mutlak Fx min L kurang dari bilangan epsilon. Oke, selanjutnya ada teorema. Ini kemarin bagiannya siapa yang teorema? Tapi aku yang bagian bawah ya. Yang teorema 1 siapa? Berarti aku. Ya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bagian teorema. Untuk teorema yang pertama, jika F A adalah bilangan real dan C adalah titik limit dari A, maka F hanya dapat mempunyai satu limit di C. Kita akan membuktikan teorema limit dari F di C. Cukup dibuktikan bahwa L aksen sama dengan L double aksen diberikan lebih besar dari 0 dari definisi limit, maka terdapat Delta itu bacanya delta aksen. Diulang. Terdapat delta aksen. Dari definisi limit, maka terdapat delta aksen lebih besar dari 0, sehingga untuk X 0 lebih kecil dari mutlak X min C kurang dari delta aksen berlaku mutlak Fx min L aksen kurang dari epsilon per 2. Juga terdapat delta double aksen lebih besar dari 0, sehingga X adalah elemen A dengan 0 dari mutlak X min C kurang dari delta double aksen berlaku mutlak Fx kurangi L double aksen kurang dari epsilon per 2. Dengan memilih delta sama dengan min delta aksen sama delta aksen, maka untuk X elemen A dengan 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta, maka berlaku mutlak L aksen dikurangi L double aksen kurang dari sama dengan mutlak L aksen dikurangi Fx ditambah mutlak Fx dikurangi L aksen kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon, karena epsilon lebih besar dari 0, sekarang menurut teorema 2.9, maka L aksen sama dengan L double aksen.
Bateraiku lemah, bentar tak ambil jasan. A few moments later. Dan usul Ya, selanjutnya ada teorema 2. Di sini bilangan C elemen real adalah titik limit dari A jika dan hanya jika terdapat barisan AN di dalam A dengan AN tidak sama dengan C untuk semua N elemen N sehingga limit N tak terhingga AN sama dengan C. Jika C dari A, maka untuk sebarang N elemen S persekitaran negatif 1 per N V1 per N C memuat setidaknya satu titik dari A yang berbeda dengan C. Jika AN adalah titik yang sedemikian, maka AN elemen AN tidak sama dengan C dan lim N tak terhingga AN sama dengan C. Sebaliknya, jika terdapat barisan AN di dalam A mutlak C dengan limit N terhingga AN sama dengan C, maka untuk sebarang pada 0 terdapat bilangan asli K sehingga untuk N lebih besar daripada K berlaku AN. Jadi untuk N lebih besar dari K persekitaran negatif V C memuat titik AN yang berbeda dengan C. bentar. Laptopku malah. Teorema 3. Jika F, A, R real dan C adalah titik limit dari A, maka F hanya dapat mempunyai satu limit di C. Buktinya misal L aksen dan L double aksen, limit dari F di C cukup dibuktikan bahwa L aksen sama dengan L double aksen diberikan sebarang E lebih besar dari 0 dari definisi limit, maka terdapat aksen lebih dari 0 sehingga untuk X elemen A dengan 0 kurang mutlak X negatif elemen lebih kecil X berlaku. Selanjutnya Bentar, ini laptopku ngelag. Di kalian jalan nggak slide word jalan tapi agak lambat. Bentar. Saya nunggu aja. Buat saya harus mengelapar. Itu pertama. Teorema 3.
Tiga. Yang tiga nggak sih? Tiga. Tak baca. Ayo lanjut. Lanjut ya. Oke. Teorema 3. Jika F A tipe limit dari A, maka F hanya dapat mempunyai satu limit di C. Bukti misalkan L aksen dan L double aksen sama dengan L double aksen diberikan sebarang E besar dari 0 dari definisi limit dari 0 elemen A dengan 0 kurang dari mutlak X negatif C kurang dari L aksen X negatif L aksen lebih kecil dari R2 juga terdapat L aksen besar dari 0 sehingga untuk X elemen A dengan 0 dibesar lebih kecil dari mutlak X min lebih kecil dari double aksen berlaku mutlak fx min L aksen lebih kecil aksen komandan, maka untuk X elemen A dengan 0 X min C kurang dari berlaku mutlak L aksen min L double aksen lebih kecil mutlak L aksen min fx ditambah mutlak fx min L double aksen kurang dari 0/2 ditambah kurang dari 0/2 sama dengan E. Karena E besar dari 0 sebarang, maka menurut teorema 2.2.9 L aksen sama dengan L aksen. Oke, selanjutnya contoh soal kemarin siapa ya? Oke, ulang dulu yang pertama. Oke, kita lanjut ya buat contoh soalnya. Yang pertama, buktikan bahwa limit 2x min 1 dengan x mendekati 2 sama dengan 3. Nah, untuk yang pertama, kita membuktikan definisi maupun teorema yang tadi udah dijelaskan. Yang pertama, limit fx dengan x mendekati c sama dengan L untuk setiap epsilon positif dengan delta positif sedemikian hingga jika 0 kurang dari nilai mutlak x min c kurang dari delta, maka berlaku nilai mutlak fx kurang dari L min L kurang dari epsilon. Nah, dari teorema tersebut, pertama kita ambil yang lebih dari 0, kemudian kita pilih delta. Untuk deltanya kita lihat dulu. Tadi kan udah dilihat untuk 0 kurang dari nilai mutlak x min 2 kurang dari delta, maka berlaku kita masukkan, kita lihat di situ untuk limit fx sama dengan L untuk x mendekati c. Yang pertama itu kan x kita masukkan sehingga maka berlaku nilai mutlak 2x min 1 min 3 sama dengan nilai mutlak 2x min 4 nilai mutlak 2 dikalikan x min 2 sama dengan 2
dikalikan nilai mutlak X min 2 dari 2 delta. Minta tolong turun, Din. Maka epsilonnya kita kalikan berapa dikalikan 2 yang hasilnya epsilon, sehingga per 2 yang hasilnya epsilon. Sehingga untuk setiap epsilon positif terdapat delta lebih epsilon per 2, sedemikian hingga untuk jika 0 kurang dari nilai mutlak, maka berlaku nilai mutlak 2x min 1 min 3 kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit min 1 yang x mendekati 2 sama dengan 3. Udah, Sun, lanjut. Oke, selanjutnya dari aku ya. Ini contoh yang kedua. Halo, mic-ku nyala nggak? Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran, Sun. Oke. Selanjutnya untuk contoh yang kedua itu, buktikan limit x pangkat 3 untuk x mendekati c sama dengan c pangkat 3. Pembuktiannya terlebih dahulu misalkan x dengan nilai mutlak x min 1 lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka mutlak x sama dengan x min 1 tambah 1 kurang dari sama dengan mutlak x min 1 ditambahkan dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Di bawahnya ada bukti. Izin. Bisa ke bawah lagi. Nah, kemudian ada bukti. Yang pertama, ambil sebarang dari 0, pilih yang dengan kita hitung ke bawah dulu sehingga x min c lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka berlaku c pangkat 3 itu didapat dari x pangkat 3 itu kan tadi fungsinya c pangkat 3 itu hasil limitnya sama dengan mutlak dari x min c dikalikan dengan x kuadrat plus cx plus c kuadrat. Kenapa x? Biar menyesuaikan dengan delta tersebut. Jadi di atasnya tadi kan ada mutlak x min c kan, nah itu x min c, mutlak dari x min c dikalikan dengan mutlak x kuadrat plus cx plus c kuadrat. Untuk x kuadrat plus cx plus c kuadrat itu kita misalkan lagi. Kita kan tadi di atas sudah memisalkan 2. Nah itu kita masukkan. Kenapa? Karena untuk nilai delta itu tidak boleh ada variabel x. Jadi kita masukkan atau kita misalkan x-nya itu adalah 2. Jadi x kuadrat plus cx plus c kuadrat kan 4 plus 2c plus c kuadrat. Nah setelah menghasilkan itu kita kembalikan ke persamaan awal. Mutlak x min c dikalikan dengan mutlak x kuadrat plus cx plus c kuadrat. Nah itu kita masukkan. Jadi cx plus c kuadrat. Nah itu kurang dari sama dengan delta. Kenapa kurang dari sama dengan delta? Itu dari terus dikalikan dengan mutlak x kuadrat plus cx plus c kuadrat itu yang dengan tadi kan dihasilkan 2c plus c kuadrat. Nah nilai dari delta sendiri itu biar dikalikan dengan kuadrat menghasilkan epsilon, sehingga didapatkan deltanya itu adalah epsilon per 4 c kuadrat. Jadi untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta sama dengan infinity 1, epsilon per 4 plus 2c plus c kuadrat, sedemikian hingga 0 kurang dari berlaku. Bisa ke bawah lagi sedikit enggak? Berlaku mutlak. Nah, berlaku mutlak x
Jadi gitu teman-teman. Mungkin sampai sini tuh ya materinya ya. Sampai contoh, terus untuk materi ini kita juga nggak menemukan aksioma ya lan kemarin kan. Yang nggak ada itu apa ya, aksioma ya kayak ya. Nah itu Iya, aksioma maksudnya nggak ada. Nah, ya untuk materi ini kita belum menemukan aksioma, mungkin nanti kita tunggu pas presentasi di kelas, barangkali kelompok lain ada yang nemu. Mungkin itu aja sih untuk diskusi materi ini. Aku cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.